Mengaku menyesal karena menerima pinangan Malaysia, striker ini terancam nganggur setahun ke depan dan denda yang menanti. Joao Figueiredo, tahu gini mending tolak kemarin sumpah. Transparansi dan integritas Indonesia bersama PSSI dipuji FIFA. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand juga ikut beri aplaus. Madam Pang, sudah akui saja PSSI mereka terbaik dan gak palsu. Tidak masuk akal, akta lahir dan dokumen asli 7 pemain Malaysia serentak diklaim hilang. Netizen, wah bisa gitu ya kompak, pasti ada sesuatu di balik bakwan. Hehe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Polemik soal pemain warisan Malaysia saat ini memang cukup pelik dan bahkan sudah disorot dunia. Bagaimanapun tentu ini adalah kesalahan fatal, tindakan sembrono dan bahkan menjadi aib luar biasa. Tidak hanya nama FAM Malaysia sendiri yang tercoreng, bahkan 7 pemain yang diklaim punya darah Malaysia sudah mendapatkan lampu merah dari klub masing-masing. Ada yang sudah dicoret dari klub karena sanksi FIFA, lalu ada juga yang meratap sedih dan penyesalan mendalam. Kalau kita lihat kasus seperti Malaysia ini, memang ini bukanlah pertama kalinya terjadi di dunia. Tercatat 2 negara pernah kedapatan memalsukan dokumen pemain beberapa waktu lalu. Ada Timor Leste yang sengaja memalsukan 12 dokumen pemain Brazil 3 tahun lalu, dan 9 di antara 12 pemain itu pernah bermain untuk timnas Timor Leste, termasuk di kualifikasi Piala Asia. Alhasil saat itu Timor Leste dicoret dari kualifikasi Piala Asia. Para petinggi Federasi Sepak Bola Timor Leste juga disanksi denda dan larangan beraktivitas di sepak bola selama 3 tahun. Hal semacam ini memang sebenarnya isu sensitif dan bahkan sangat kelewat ngebet karena sampai memalsukan dokumen. Alhasil ya memang tidak hanya Malaysia saja yang kena imbas sekarang, tapi sepak bola di Asia khususnya ASEAN juga kena dampaknya. Karena praktis sampai saat ini terdapat 2 negara asal ASEAN yang kedapatan memalsukan dokumen dan itu sangat-sangat bobrok. Sekarang yang ada pertanyaannya adalah, gimana nasib para pemain yang sudah kena sanksi 12 bulan larangan bermain plus denda administratif 41 juta? Apakah akan tetap ada nanti negara atau bahkan klub yang mau meminangnya? Ya tentu itu jadi dilema besar, karena mereka sendiri juga aneh mau-mau aja. Salah satu penyesalan itu datang dari striker Malaysia berkepala pelontos Joao Figueiredo. Dia menyebut menyesal melakukan itu dan bahkan saat ini karirnya bersama JDT terancam suram. Bagaimana tidak bro, pemain yang dianggap banyak orang selama ini memang benar-benar punya darah Malaysia, ternyata bodong. Apa gak kaget tuh semua orang? Ini situasi pelik, tidak ada hal yang saya harapkan pernah berada di situasi saat ini. Ini rumit, dan saya akan kehilangan waktu saya dalam sepak bola hampir 1 tahun ke depan. Itu akan membuat saya tidak punya level kompetitif lagi, ucap Joao. Ya, jika Anda tanyakan perasaan saya saat ini, tentu saya tidak bisa mengucapkan itu pada semua orang. Tapi yang jelas saya menyesal karena berada dalam posisi ini yang bisa saja membuat saya pensiun lebih cepat dari sepak bola. Tutupnya. Transparansi dan integritas Indonesia bersama PSSI dipuji FIFA. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand juga ikut beri aplaus. Madam Pang, sudah akui saja PSSI mereka terbaik dan gak palsu. Harus kita akui dan berikan apresiasi setinggi-tingginya kalau PSSI kita memang masih jadi terbaik saat ini dalam memproses pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Tidak seperti negara tetangga yang gak tahu lah, tiba-tiba saja udah langsung sah jadi warga Malaysia, padahal awalnya gak ada rumor dan gak ada kabar sama sekali. Selain itu, PSSI kita dalam hal ini memang hati-hati sekali dalam mencari pemain yang memang masih punya garis keturunan Indo. Dan kalau tidak bisa, memang PSSI tidak mau memaksakan itu. Contohnya kasus Jairo Riedewald yang tidak ingin dipaksakan PSSI karena status dokumennya yang belum lengkap. Prosesnya belum dapat dilanjutkan karena adanya masalah kelengkapan dokumen yang belum memenuhi persyaratan yang dapat menyebabkan penolakan dari FIFA.
PSSI memilih untuk menunda proses ini untuk menghindari masalah di kemudian hari. Karena prosesnya memang lebih rumit dari pemain lainnya, membuat Jairo urung diproses dan ya, no problem, kemarin ada Joey Pelupesi sebagai gantinya. Selain itu, tahap untuk melakukan naturalisasi timnas Indonesia memang cukup panjang. Mulai dari scouting dan melihat talenta pemain, melihat garis keturunan apakah bisa dan memenuhi syarat. Kalau bisa, barulah orang PSSI melakukan pendekatan, membicarakan proyek PSSI ke depan, dan pemain juga biasanya diberikan waktu untuk diskusi kepada keluarga dulu. Kalau pemain dan keluarga sudah oke, barulah tahap pengumpulan dokumen dilakukan, mulai dari akta lahir dan juga beberapa bukti seperti foto yang bisa dilengkapi di Kemenpora. Setelah lengkap, itu nanti juga bakal ditinjau ulang, kemudian disidangkan di DPR apakah diterima. Setelah DPR approve, dokumen tadi juga harus melewati Presiden dulu untuk persetujuan tanda tangan, kalau sudah barulah dilakukan sumpah. Ya, memang rumit, tapi memang begitulah harusnya, karena ini menyangkut hak pemain dan juga integritas PSSI, integritas DPR, dan bahkan Presiden. Jika pemain yang dinaturalisasi nanti bodong, tentu yang kena imbasnya bukan hanya PSSI, tapi juga pemerintahan Indonesia. Ya, kata netizen sih, tutorial cara naturalisasi yang benar ada di Indo, sedangkan tutorial pemalsuan dokumen pemain ada di Malai, hehe. Kinerja PSSI itu pun sudah dipuji oleh Presiden FIFA beberapa waktu lalu yang memang mampu mengangkat sepak bola Indonesia dengan cepat berkat pemain keturunan, tidak melakukan cara-cara curang seperti si kuning, dan terus berada di jalur kebenaran soal pemain yang benar-benar punya darah Indo. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, juga menyebut demikian, kalau PSSI Indonesia memang bekerja luar biasa, melakukan scouting pemain, melakukan percepatan, dan bahkan dia mengaku belajar banyak dari Erick Thohir soal ini. Madam Pang menyebut sudah seharusnya kalau PSSI diakui saja sebagai federasi yang kerja transparan dalam pemain diaspora, tidak seperti si kuning sebelah. Saya belajar banyak dari dia, Presiden PSSI Erick Thohir. Langkahnya membawa kemajuan besar bagi sepak bola Indonesia sangat luar biasa. Beberapa waktu lalu saya bertemu dan berbincang soal kerjasama. Itu bagus dan dia menyambut kami dengan luar biasa, ucap Madam Pang. Ya, Anda harus akui kalau mereka memang bekerja dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi. Anda harus belajar jujur dan tidak memberikan keterangan palsu soal pemain yang Anda ingin ajak bergabung, tutupnya. Tidak masuk akal, akta lahir dan dokumen asli 7 pemain Malaysia serentak diklaim hilang. Netizen, wah bisa gitu ya kompak, pasti ada sesuatu di balik bakwan, hehe. Ada yang menarik soal dokumen palsu yang dibeberkan FIFA. Malaysia juga memberikan alasan kalau beberapa dokumen pemain memang hilang dan tidak dapat ditemukan sebagai bukti pelengkap. Hal itu tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 pemain, tapi ke-7 pemain bermasalah yang dinotis FIFA. Hal itu memunculkan spekulasi negatif kalau ada udang di balik bakwan dan nggak mungkin juga ke-7 pemain itu nggak punya dokumen akta lahir. Netizen pun menyebut agar mengaku saja kalau memang palsu, dan kalau memang benar ya tinggal tunjukkan saja buktinya, selesai. Di kolom komentar memang banget soal skeptisisme kepada Malai yang dirasa mencoreng sepak bola ASEAN lewat proses pemain warisan yang dianggap ilegal. Warga Konoha pun yang dituduh jelas bereaksi, karena kita sendiri kan fokus round 4, bisa-bisanya dituduh melaporkan pemain mereka ke FIFA. Enteng banget ya, modal bilang hilang doang, kenapa gak naturalisasi Neymar sekalian tuh sambil bilang dokumen hilang, tulis akun Abrodnesia. 7 pemain hilang semua dokumen asli, haha, tulis akun Melati Sari. Kalau hilang 1 wajar, ini hilang 7 biji, apa gak masuknya pemalsuan dokumen, tulis akun Bas Yamada. Mbappe dan Yamal itu sebenarnya anak Jaksel, tapi dokumennya hilang aja, tulis akun Neon Shadow. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.